Sejak 22 Juni 2022 lalu, Pemkab Sidoarjo melaunching layanan panggilan darurat call center 112. Secara nasional, layanan pengaduan masyarakat yang digagas Kementerian Kominfo itu sudah berdiri di 87 dan 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, untuk mengadopsi konsep ini, Pemkab Sidoarjo menggelontorkan dana yang cukup besar. Di APBD 2022 lalu, uang rakyat yang dikucurkan untuk membiayai program ini sebesar 783 juta rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membayar sewa aplikasi Kemenkominfo sebesar 190 juta rupiah, pembangunan sarana dan prasarana, serta membayar honor 15 orang karyawan yang dipekerjakan. Tahun ini, Pemkab melalui Dinas Kominfo Sidoarjo kembali harus mengeluarkan dana untuk membayar sewa aplikasi tersebut dan pembayaran upah pekerjanya. Lalu, apakah warga Kota Delta sudah mengetahui dan memanfaatkan layanan bernilai ratusan juta rupiah ini? Tahu call center 112 nggak? Tahu. Apa itu? Call centernya Pemkab Sidoarjo. Itu untuk pengaduan apa, Mas? Pengaduan layanan masyarakat. Sudah pernah nyoba menghubungi? Belum pernah. Oke, makasih Mas. Oke. Pak, baik, namanya siapa Pak? Nur Hadi. Pak Nur, tahu nggak call center 112 milik Pemkab Sidoarjo? Nggak tahu. Oke Pak, terima kasih ya. Mas, namanya siapa? Muhammad Fadoli. Mas Fadoli, tahu nggak call center Pemkab Sidoarjo 112? Nggak tahu, Mas. Oke, terima kasih Mas ya. Ya, sama-sama. Call center 112 nggak? Enggak, Pak. Nggak pernah lihat pengumuman apapun? Enggak. Oke, makasih. Ini siapa Pak? Pak Samsul. Oke, Pak, tahu nggak call centernya 112 milik Pemkab Sidoarjo? Oh, nggak tahu. Mungkin melihat dari pengumuman apapun, dari informasi-informasi Pak? Belum tahu. Belum tahu Pak ya? Belum tahu. Oke, terima kasih Bapak. Call center 112 nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Nggak pernah lihat pengumuman apapun dari Pemkab soal 112? Oke, makasih. Tentang hal itu, Kabid Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sidoarjo, Muhammad Wildan mengatakan, mulai Juni hingga akhir Desember 2022 lalu, ada 22.430 penelpon atau 120 panggilan setiap harinya. Dari jumlah itu, 20.481 diantaranya terkategori prank call. Sehingga yang memberikan informasi yang benar hanya 1.949 penelpon. Meski begitu, ia menyatakan keberadaan layanan call center 112 ini sudah sangat efektif sebagai saluran komunikasi dua arah antara Pemkab Sidoarjo dengan warganya. Karena pihaknya langsung mendistribusikan informasi tersebut ke OPD terkait dan biasanya segera direspon. Di antaranya masukan terkait PJU mati, jalan rusak, kemacetan, layanan kesehatan, dokumen kependudukan, dan lain-lain. Namun, tidak semua pengaduan publik tersebut bisa langsung ditindaklanjuti, terutama yang terkait dengan penganggaran. Masyarakat apatis, yang jelas begitu. Benar nggak sih begitu dilaporkan dan ditindaklanjuti? Nah, terkait dengan pengaduan, ini kami kategorikan pengaduan yang sifatnya darurat atau yang tidak bersifat darurat. Jadi masyarakat perlu memahami hal seperti ini. Salah satu contoh misalnya jalan rusak. Jalan rusak ini kita sudah teruskan ke PU Bina Marga. Akan tetapi kalau jalannya itu begitu panjang misalnya, ini kan butuh penganggaran dan itu butuh proses waktu untuk setelah kita laporkan ke PU Bina Marga. Untuk jalan-jalan yang kecil misalnya, itu kan bisa menggunakan dana-dana taktis yang segera bisa dieksekusi. Dan di sinilah letak bahwa masyarakat perlu bersabar terkait dengan tindakan-tindakan apakah itu sifatnya darurat atau tidak. Tapi kalau sifatnya darurat akan segera dieksekusi dan kami memiliki laporan terkait dengan progres. Apakah misalnya satu laporan itu bisa langsung ditindaklanjuti atau tidak oleh OPD. Dan ini terekam sampai ke eksekusi selesai pengaduannya. Seperti itu. Jadi kita harapkan dengan seperti ini masyarakat memahami dan juga kita juga menyadari bahwa kita perlu untuk terus-menerus memperbaiki diri. Salah satunya manajemen kita tata dan juga bagaimana 112 ini
dikenal oleh masyarakat. Karena kita memahami bahwa masyarakat belum semuanya, saya akui belum semuanya memahami dan tahu tentang 112 ini. Bahkan ini menjadi atensi pemerintah pusat bahwa 112 ini adalah satu sarana yang paling bagus sebenarnya masyarakat untuk mengadu. Nah, disitulah letaknya, dan kami akan mengkategorikan nanti apakah ini pengaduan yang sifatnya darurat atau tidak. Yang tidak darurat ini nanti kita masukkan dalam sistem yang namanya sistem pengaduan lapor .id, dan di situ OPD ini wajib juga memberikan progres dan report terkait dengan layanan pengaduan yang diterima oleh masyarakat. Dari Sidoarjo, Muhammad Handoko, Jalu Satrio Wicaksono melaporkan untuk DNN TV.